Anda akan bagi tentang Honai tradisional di Papua. Jadi banyak artikel di media sosial itu saya temukan kebanyakan meniru definisinya dari Wikipedia. Definisi yang ditiru saya coba bacakan. Jadi menurut Wikipedia, rumah Honai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan, khususnya di suku Dani. Honai berbentuk bulat sederhana dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi dengan jendela. Ukurannya setinggi sekitar 2,5 meter. Dan banyak orang menulis tentang Honai dan definisinya hanya masih putar-putar di situ. Jadi menurut saya definisi ini belum bisa untuk dibenarkan karena dijelaskan hanya secara kelihatannya saja, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi bersifat abstrak yang perlu dijelaskan dan perlu dimengerti oleh banyak orang. Jadi memandang Honai itu dilihat sebagai salah satu karya atau produk cara pikir orang Papua. Karena kenapa? Honai itu merupakan ciptaan orang Papua. Jadi menurut taksonomi Bloom itu tahap orang berpikir itu sampai tingkat menciptakan. Jadi melihat Honai tradisional Papua itu sebagai karya orang Papua atau orang Papua menciptakan hal itu, seperti itu. Setelah kita meletakkan Honai sebagai suatu karya orang asli Papua, maka selanjutnya kita perlu lihat pandangan-pandangan orang lain atau dari lingkungan terhadap Honai itu sendiri. Jadi pada kenyataannya saat ini itu kebanyakan orang terjebak dengan pandangan bahwa sesuatu yang datang atau yang masuk dari luar itu dianggap baik daripada yang sudah ada. Itu contoh konkretnya dibuat oleh Gubernur Parnabaswebu saat itu, nama provinsinya masih Irian Jaya, dan kejadian itu detail diceritakan oleh penulis ini Simon Partes Morin. Dia adalah penulis orang asli Papua dan dunia kecil yang berubah. Dia banyak mengangkat cerita-cerita kecil yang terjadi perubahan di tanah Papua, dan saya suka penggunaan bahasanya, sangat halus sekali. Kalau kamu mau juga bisa chat di kolom supaya bisa dapat arahan lebih lanjut. Oke, kita teruskan. Jadi saat mereka pergi ke desa Turdek, kecamatan Sugapadi, saat ini ibu kota Intan Jaya. Saat itu Bapak Gubernur Barnabaswebu dalam pidatonya menyampaikan tentang pembangunan di kecamatan, termasuk rumah sehat dan Honai. Dan setelah kegiatan selesai, rombongan belum bisa pulang kembali karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan mereka terbang, sehingga mereka harus tidur di sana. Dan pembangunan rumah sehat atau rumah sehat yang ada di sana itu di belakangnya dilengkapi dengan rumah Honai. Dan saat di malam hari, semua warga dan orang-orang atau rombongan Bapak Gubernur ini semua lari ke Honai, dan Bapak Gubernur sendiri dengan beberapa orang harus ke Honai lagi karena lingkungan yang sangat dingin dan rumah sehat atau rumah sen yang ada di sana tidak menjadi berguna saat di malam hari untuk orang tidur. Nah, setelah kejadian ini, coba
kita pikirkan apa yang dirasakan oleh rombongan Bapak Gubernur ini terhadap pembicaraan mereka terhadap tentang pembangunan rumah sehat di kecamatan itu. Dan itu menurut saya konsepnya bagus tapi konteksnya tidak pas. Ya, sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu itu rumah sehat dihapuskan, jadikan Honai sehat dimodifikasi dengan melengkapi corong asap. Oke, supaya corong asap ini juga sekalian berfungsi sebagai sirkulasi udara. Nah, selanjutnya kita lihat di hal positif atau kelebihan dari Honai. Jadi orang Papua pikir Honai itu sangat cocok dengan lingkungannya. Makanya orang Papua sangat damai tinggal di Honai, hidup di Honai, makan di Honai, semua aktivitas berlangsung di Honai dan sangat damai dari leluhur sampai sekarang. Dan hal positif yang kedua adalah bangunan Honai, semua bahan yang digunakan tidak mengandung logam. Oke, sehingga terhindar dari petir, guntur, percikan listrik yang membahayakan nyawa orang. Dan di sisi lain harus bersyukur karena nenek moyang bisa berpikir sesimpel itu, tapi Honainya itu sangat berfungsi saat cuaca dingin dan panas. Kemudian Honai bisa tahan lama sekitar 10 sampai 12 tahun. Nah, kemudian kita lihat hal negatifnya. Jadi hal negatif bagi orang lain itu pintunya sempit, kecil, pendek, kurang tinggi. Oke, padahal bagi orang asli Papua, kenapa pintunya pendek? Itu saya sudah jelaskan di filosofi Honai. Makanya kalian bisa nonton di situ lebih lanjut. Kita lanjut. Hal negatif atau minus dari Honai adalah tidak ada ventilasi udara. Kemudian hal yang ketiga adalah tidak ada ruang untuk asap keluar. Nah, saat pertanyaan ini muncul, ini secara sains benar, dia masuk logika. Tapi faktanya muncul pertanyaan seperti ini. Apakah di Papua emergensi oksigen? Yang kedua, apakah orang Papua mati mendadak karena tidur di Honai? Yang ketiga, apakah sudah ada penelitian yang menyatakan kondisi kesehatan pernapasan orang Papua tidur di Honai lebih buruk atau tidak sehat? Dan kalau kita lihat hampir di beberapa klub pemain timnas dan lainnya yang berlari kencang, bodi bugar, rombongan Boa Salosa, apakah mereka tidur bukan tidur di Honai? Nah, jadi fakta-fakta itu tidak merekomendasikan dengan konsep pembangunan yang sudah dibicarakan di atas. Nah, sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagi orang Papua, Honai adalah
yang terbaik dan orang hidup damai di sana. Jadi yang harus kita buat adalah modifikasi Onai dengan pasang cerobong, supaya cerobong dia berfungsi sebagai pertukaran sirkulasi udara, tapi juga sebagai pembuangan asap. That's all tentang pengertian, pandangan, kelebihan dan kelemahan Onai. Dan filosofi kalian bisa cek di video sebelumnya, dan video selanjutnya saya akan bahas tentang tahapan-tahapan membuat Onai. Sampai jumpa di next part.